Halo para orang tua di Pekanbaru. Pernah nggak sih pusing tujuh keliling cari guru les matematika yang pas buat anak? Pilihannya kan banyak banget ya. Nah, tenang aja. Beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas semuanya, jadi Anda bisa yakin milih yang terbaik. Nah, coba bayangin deh. Atau mungkin ini udah kejadian ya. Anak mulai kelihatan stres tiap kali lihat PR matematika, mukanya ditekuk, atau mungkin nilainya kok turun terus. Kalau iya, Anda nggak sendirian kok. Justru dari sinilah kita akan mulai cari solusinya bareng-bareng. Oke, kita mulai dari sini dulu ya. Sebelum langsung loncat ke solusi, penting banget buat kita sadar satu hal. Kalau anak Anda kesulitan sama matematika, itu bukan berarti mereka sendirian. Ini tuh masalah yang umum banget loh. Coba deh perhatikan kata kuncinya di sini, momok. Wow, ini bukan lagi sekedar pelajaran yang sulit, tapi udah jadi sesuatu yang ditakuti. Ini seolah-olah mengkonfirmasi perasaan banyak anak dan juga orang tua di luar sana. Gimana enggak, tekanan ujian, soal yang makin rumit, itu semua bikin matematika jadi beban. Oke, jadi masalahnya jelas ya. Terus, solusinya gimana dong? Banyak orang tua akhirnya milih les privat. Tapi pertanyaannya, emang seefektif itu? Nah, daripada nebak-nebak, mending kita lihat datanya langsung. Lihat angka ini deh, 30%. Ini bukan angka sembarangan ya. Menurut sebuah studi, belajar 1-1 kayak di les privat gitu, itu bisa naikin pemahaman konsep matematika sampai segitu banyaknya. 30% itu bukan cuma perbaikan kecil loh, itu bisa jadi game changer. Nah, ini dia alasannya kenapa bisa begitu. Kalau di kelas biasa yang rame, ya wajar guru harus ngikutin kecepatan rata-rata. Tapi kalau les privat, beda cerita. Fokusnya 100% cuma buat anak Anda. Bagian mana yang dia lemah? Ya itu yang dikejar. Dan yang paling penting, anak jadi lebih pede buat nanya. Gak ada lagi tuh rasa malu diliatin teman-temannya. Inilah kekuatan dari perhatian yang terfokus. Oke, jadi kita udah sepakat ya kalau les privat itu efektif. Pertanyaan berikutnya, terus di Pekanbaru pilihannya apa aja? Nah, ini dia bagian intinya. Yuk kita bedah satu-satu, pilihan terbaik yang ada. Eits, tapi jangan pusing dulu lihat daftarnya. Biar gampang, kita kelompokkan aja jadi 3 kategori utama. Pertama, ada merek-merek nasional yang udah terkenal. Kedua, ada jagoan-jagoan lokal Pekanbaru. Dan ketiga, ada platform-platform modern yang fleksibel banget, bisa online atau panggil ke rumah. Kita mulai dari kategori pertama, pemain besar skala nasional. Pasti udah pada familiar kan? Ada Brand Academy yang keren dengan sistem belajar hybridnya, bisa online, bisa offline. Terus ada Ganesha Operation atau Go yang udah melegenda dengan modul terstruktur dan bank soalnya yang bejibun. Dua-duanya ini udah terbukti lah ya, ratingnya juga tinggi banget. Sekarang kita lirik jagoan-jagoan lokal. Jangan salah, kualitasnya nggak kalah. Ada Quantum Operation yang pendekatannya unik banget, ngajarin logika berpikir, bukan cuma hafal rumus. Terus ada PLC Pekanbaru. Ini gila sih, ratingnya sempurna, 5.0. Mereka fokus banget buat anak-anak yang mau tembus ujian masuk universitas. Ini bukti kalau yang lokal juga bisa juara. Nah, kategori terakhir ini buat yang butuh fleksibilitas. Ada Preply, platform online di mana Anda bisa milih sendiri gurunya dari mana aja. Keren kan? Terus ada Smart Private. Ini buat yang lebih suka guru datang ke rumah, sesinya juga bisa lebih panjang. Nah, buat yang mikirin budget, ada Privat Matematika. Ini pilihan yang paling ramah di kantong. Mulai dari 60 ribuan aja per sesi. Oke, daftarnya udah ada di tangan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting nih. Dari semua pilihan tadi, gimana caranya milih satu yang paling klik buat anak kita? Tenang, ada panduan simpelnya kok. Kuncinya cuma ada di 4 langkah ini. 1. Pahami dulu kebutuhan anak. Tujuannya apa sih? Buat ngejar materi yang ketinggalan atau buat persiapan intensif ujian? Beda tujuan, beda pilihan. 2. Soal budget. Coba sesuaikan harga dengan apa yang bakal didapat. 3. Jangan lupa cek kredibilitas pengajarnya. Tanya pengalamannya, latar belakangnya. Dan terakhir, yang keempat, pikirin logistiknya. Lebih praktis guru datang ke rumah atau cukup online aja? Kalau 4 pertanyaan ini udah kejawab, pilihannya pasti bakal lebih mengerucut dan jadi gampang. Dan ini adalah hal yang paling penting untuk kita ingat. Pada akhirnya, ini tuh bukan cuma soal nilai bagus atau jago ngerjain soal, bukan. Investasi terbesarnya adalah membangun kembali kepercayaan diri anak. Guru yang tepat itu bukan cuma ngajarin matematika, tapi mereka bisa bikin anak kita percaya lagi sama kemampuannya sendiri. Itu yang tak ternilai harganya. Gimana? Semoga setelah ini jadi lebih ada gambaran ya. Pertanyaannya sekarang bukan lagi cari di mana ya, tapi udah berubah jadi mana nih mitra belajar yang paling pas buat anak saya.
Semoga berhasil menemukan yang terbaik ya.